ada senang sehat di rumah aja. Nah, pertama perkenalkan dulu, nama aku Luna Nabel yang akan memandu acara hari ini. Sobat Sehat, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menerapkan hidup sehat yang benar. Di sini, aku mengundang narasumber yang sangat kredibel di bidangnya. Yuk, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Anthony. Terima kasih atas undangannya. Nama saya Dr. Anthony. Saya kuliah S1-nya itu di Universitas Udayana tahun 2004 dan melanjutkan spesialisasi kedokteran olahraganya tahun 2016. Nah, tahun 2020 ini baru saya selesai kuliahnya. Kalau sekarang saya kerjanya itu di Rumah Sakit Siloam, Siloam Denpasar di Jalan Sanseto. Kurang lebih kerjanya udah kurang lebih 2-3 bulan. Untuk pengalaman paling berkesan selama kuliah tuh apa sih, Dok? Kalau pengalaman yang paling berkesan, yang pasti ya pada saat yang magang di Satria Muda, itu klub basket di Jakarta. Jadi saya ngobatin mereka, nemenin mereka sampai selesai, terus sampai mereka juga menang di kejuaraan IBL. Mereka dapat menang ranking 1. Jadi itu sangat menyenangkan sekali. Kalau boleh tahu waktu itu tahun berapa ya, Dok? Kalau nggak salah tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 Sekarang atau kita 18. langsung masuk ke sesi Q&A-nya aja ya, Dok. Pertama nih, aku pengen nanya, apa sih yang paling penting kita lakukan di kala pandemi untuk menjaga kesehatan ini kita? Kalau yang pertama, yang pasti ya kita harus menjaga supaya kita tidak tertular infeksi COVID. Jadi yang bisa kita lakukan sih sebenarnya sederhana. Pertama, pakai masker, jangan lupa pada saat kita keluar ke rumah, misal pada saat kita belanja atau kemanapun. Yang kedua, dan juga kita tetap menjaga physical distancing kurang lebih 1 meter. Terus yang ketiga, yang pasti kita harus mencuci tangan. Apalagi setelah kita kontak fisik dengan orang atau dengan benda apapun. Itu yang paling penting. Terus yang kedua, kita juga harus menjaga kesehatan pada diri kita. Yang pertama, yang pasti tetap kita makan, minum yang cukup. Terus yang kedua, kita tetap aktif, jangan hanya tidur atau baring aja di rumah. Yang ketiga, ya tetap kita harus melakukan olahraga yang aktif atau latihan fisik yang aktif. Kurang lebih 3 kali per minggu dengan durasi paling sedikit kurang lebih 30 menit. Nah, tadi kan dokter sempat singgung ya untuk olahraga di rumah. Kira-kira olahraga apa sih yang paling cocok dilakukan di rumah dan apa aja yang harus disiapkan? Kalau olahraga di rumah pada dasarnya sih sederhana aja. Yang pasti cukup HP, internet, kalau ada matras, pakai matras yoga itu udah bagus. Biasanya sih kalau paling gampang saya ke pasien saya minta dia untuk buka YouTube. Buka YouTube aja. Nanti tinggal diketik lah apa mau senam tabata boleh, modern dance juga boleh, senam aerobik juga boleh. Nah, yang paling penting pada saat melakukan senam atau gerakan itu, jadi yang harus dijaga itu intensitasnya. Jadi gimana cara menjaganya? Jadi pada saat mereka pasien saya melakukan olahraga itu, saya ajarin mereka yang paling penting mereka harus menjaga intensitasnya itu intensitas sedang dulu. Jadi intensitas sedang itu kita rasain, dada kita terasa berat, tapi belum ada kesulitan bernapas. Nah, kalau misal ada muncul udah sampai kesulitan bernapas atau sesak, dia harus berhenti dulu untuk istirahat. Nah, setelah itu boleh dia melanjutkan lagi. Nah, yang paling penting juga keesokan harinya saya suruh pasien saya evaluasi diri mereka sendiri. Jadi pada saat bangun pagi hari, nanti mereka harus rasakan apakah ada nyeri-nyeri, terutama daerah sendi ya, misal ankle-nya atau shoulder-nya, atau misalnya back-nya. Kalau misalnya ada nyeri atau juga terasa kaku, ada kemungkinan latihan yang mereka lakukan sebelumnya itu terlalu berat. Jadi kemungkinan mereka harus mengatur lagi intensitas mereka, atau yang kedua mereka harus pilih dengan video lain yang latihan yang lain yang lebih ringan. Seperti itu sih yang paling penting. Oke deh. Terus nih, pola makan seperti apa sih yang bisa meningkatkan imun di tubuh kita? Kalau pola makan yang pasti pada dasarnya sistem imun kita kan yang terdiri dari sel darah putih sama antibodi. Itu yang paling penting. Nah, sel itu untuk bekerja tentu aja dia butuh energi. Dia butuh energi dan juga butuh komponen lain. Jadi yang paling penting itu makan karbohidrat yang cukup, ya lemak, protein, udah cukup juga. Nah, kalau bisa ditambah, makan buah yang cukup banyak. Karena buah itu kan memiliki kandungannya antioksidan.
Jadi antioksidan itu dapat membantu juga sistem imun tubuh kita bekerja dengan lebih efisien, jadi bisa mencegah infeksi dari COVID ini. Itu sih. Nah gini nih dok, gara-gara karantina ini kan kebanyakan orang-orang juga jadi diet kan, dan kebanyakan orang nggak tahu diet yang sehat tuh kayak gimana. Menurut dokter gimana untuk diet yang sehat di masa pandemi ini? Kalau diet yang sehat pada dasarnya itu, kalau misal mau diet sehat pada dasarnya karbohidrat, lemak, protein ya. Jadi kalau lebih, kalau karbohidrat yang paling bagus sebenarnya karbohidrat itu bukan dari nasi putih. Jadi kita butuh karbohidrat yang kompleks. Kalau nasi putih kita tuh karbohidratnya terlalu sederhana. Yang dimaksud dengan kompleks itu biasanya itu maksudnya itu, jadi selain karbohidrat dia juga ada kandungan yang lain, misal mineral, misal kayak kalsium, magnesium, dan yang lainnya. Jadi yang contohnya itu misalnya kayak salad ya, karbohidrat yang baik itu salad, buah, sayur, itu karbohidrat yang baik. Atau misalnya pasta juga bagus juga. Nah kalau misalnya seperti roti, yang pasti ya roti gandum sih yang paling bagus itu. Nah kalau gimana? Ya, lanjut aja dok, sorry. Kalau misal lemak yang pasti pakai lemak ya, misalnya lemak yang paling bagus ya dari ikan ya. Dari ikan itu bagus, kacang-kacangan juga bagus. Tapi jangan lupa kita sesekali juga makan daging merah seperti sapi atau ayam, karena di sana itu ada kandungan besinya. Jadi kita kan supaya tidak terjadi anemia, kita harus mengkonsumsi kandungan besi dalam makanan. Gitu. Tapi semua itu tetap harus hari harus makan 3 kali ya? Tetap harus makan 3 kali seperti biasa. Oke deh. Nah, kan banyak banget nih orang-orang kayak ngomong sehari itu harus minum 8 gelas air putih untuk biar lebih sehat. Nah, itu fakta atau mitos sih, dok? Itu bisa fakta, bisa mitos juga. Yang jadi masalah kan gini, kalau minum 8 gelas, anggaplah 1 gelas itu 250 cc ya. Berarti kurang lebih kan diminum kurang lebih 2 liter per hari itu. Memang itu kurang lebih kita ambil pukul rata, itu kebutuhan minimal sebenarnya. Cairan dalam tubuh kita itu kurang lebih kalau kita minum 2 liter sehari, tapi tanpa olahraga ya maksudnya. Tanpa melakukan olahraga itu cukup biasanya. Tapi yang paling benar tuh sebenarnya kita harus monitor juga. Jadi kita harus monitor warna dari kencing kita, urin kita. Biasanya saya pakai dengan urine culture. Bentar ya, saya share bentar ya. Oke, boleh. Nah, di sini kan ada urine culture. Dia ada 7 sorry warna. Dok, belum muncul. Udah. Belum muncul ya? Udah? Ya, sekarang. Oh ya. Nah, jadi ini urine culture. Jadi pada dasarnya ini ada 7 warna. Jadi kalau kita misalnya kencing, kita lihat warna urin kita. Kalau misalnya warnanya itu clear, like yellow atau yellow aja, itu masih bagus. Jadi kita tidak perlu memberikan masukan cairan lagi atau minum tambahan. Tapi kalau udah mulai dark yellow, apalagi sampai red, kita wajib minum yang banyak. Nah biasanya saya sarankan itu minum kurang lebih 600 cc. Jadi 600 cc minum dulu ya, nanti kita lihat kencingnya selanjutnya. Kalau misalnya belum kembali ke yellow, clear atau light yellow, tambah lagi minum 600 cc. Coba ini cara yang paling gampang sih, dan juga yang paling tepat, yang biasanya direkomendasiin ke pasien-pasien juga, ke pasien saya juga. Oke deh, terima kasih untuk infonya dok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Nah, di pandemi ini kan banyak banget orang-orang yang pergi jogging dan naik sepeda. Menurut dokter itu bahaya nggak sih? Atau kalau bahaya tetap pasti ada bahayanya lah ya. Apalagi kebetulan infeksi COVID. Tapi yang paling bahaya tetap pasti ada bahaya untuk infeksi COVID-nya. Kalau dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran olahraga, tetap sih rekomendasi yang paling baik olahraga tetap di rumah. Tapi memang kalau olahraga di rumah kan cukup bosan ya. Jadi banyak juga olahraga di luar. Nah, yang paling penting kalau misalnya olahraga di luar tetap diperbolehkan. Tapi yang paling pertama harus ada persiapannya. Pertama, waktu kita di rumah sebelum kita berangkat mau lari atau sepeda, jangan lupa yang pasti pakai maskernya, jangan lupa dulu. Masker dipakai, bawa botol minuman atau handuk sendiri, itu paling penting. Jadi kita nggak boleh share equipment dengan orang lain.
Terus pada saat kita berangkat, kita yang pasti itu menjaga physical distancing sebisa mungkin ya, susah memang, tapi sebisa mungkin kita jaga jarak 2 meter. Nah, kalau olahraga kita harus jaga jarak minimal 2 meter, bukan 1 meter. Nah, terus jangan share juga equipment dengan orang, bisa share botol minum atau share handuk. Nah, yang paling penting jangan banyak ngobrol dengan orang yang kita ketemui. Nah, kalau bisa sih jangan ngobrol sama sekali lah. Dan juga jangan duduk atau misalnya memakai fasilitas publik, misalnya duduk di taman kota atau duduk depan duduk taman kota atau taman berlari, itu penting sekali. Nah, pada saat kita pulang, yang paling penting, yang pasti sih kita langsung cuci tangan, udah pasti. Kita langsung cuci tangan, langsung mandi, dan juga pakaian kita langsung cuci. Jadi semua lakukan itu semua untuk mencegah terjadinya itu infeksi COVID-nya itu yang paling penting. Oke deh. Nah, tapi lebih baik itu saat jogging dan sepedaan memakai masker atau enggak ya, Dok? Tetap sih disarankan tetap pakai masker. Tapi waktu pakai masker ada saran yang lain. Jadi kalau kita melakukan olahraga lari atau misal sepeda, tetap kita olahraganya itu kita jaga intensitasnya tetap sedang. Jadi kayak tadi, kalau misal kita lari atau sepeda, kita jaga dada kita tetap terasa berat, tapi tidak ada kesulitan bernapas. Itu maksimal yang kita rasakan. Kalau misal udah sampai sulit bernapas, kita harus kurangi kecepatan lari kita atau kecepatan sepeda kita. Atau kalau perlu istirahat sebentar aja, 1 menit 2 menit baru lari atau sepeda lagi. Oke deh. Tapi nggak ada masker khusus gitu kan? Lebih baik memakai masker medis atau masker kain? Atau sama aja? Sebenarnya sih kalau masker pada dasarnya kalau untuk olahraga masih belum begitu ada kesepakatan gimana. Tapi kalau pengalaman, selama ini kan saya juga olahraga juga di outdoor juga, lari di taman gitu. Yang paling pasti mau pakai masker kain atau misal masker medis atau yang non medis itu nggak ada masalah sih. Rata-rata nggak terjadi infeksi sih kalau lihat pengalaman saya selama ini sih. Dan juga dari penelitian juga belum begitu banyak menyebutkan tentang masalah masker ini. Jadi sampai sekarang masker tetap aja pakai merek apapun, jenis apapun pakai aja. Yang penting ada pakai. Oh, oke deh. Ada tips-tips khusus nggak sih untuk orang-orang tetap konsisten olahraga di rumah atau apapun itu? Kalau untuk konsisten olahraga yang paling pasti ini paling susah ya untuk awal-awal, terutama yang pemula ya. Yang paling pasti yang pertama tentukan waktu. Waktunya paling pasti kapan, mau misalnya sebelum kerja, sebelum kuliah, atau misalnya sore setelah kerja atau setelah kuliah. Itu harus dipastikan dulu. Terus yang kedua, yang pasti kalau bisa ada targetnya. Target itu biasanya body image ya. Jadi print aja salah satu body image yang kalian jadi target, taruh di kamar kalian sendiri, itu yang paling penting. Terus yang ketiga, kalau bisa ajak teman. Kalau misal ada teman, biasanya cenderung kita nggak lebih bosan, teman-teman. Kalau ada teman biasanya nggak bosan, kita juga bisa sharing dan juga bisa saling memotivasi. Biasanya itu sih yang paling penting sih. Nah, yang terakhir yang paling penting semangatnya tetap ada sih. Jadi kalau misalnya mau konsisten, kalau bisa olahraga 3 kali seminggu nih, minimal 3 kali seminggu, durasi minimal 30 menit, tolong lakukan selama 3 bulan secara rutin. Nah, kalau misal udah berhasil melakukan itu selama 3 bulan, biasanya itu olahraga menjadi keperluan. Nah, jadi kalau misal nggak olahraga, pasti rasanya ada yang kurang kok. Pasti pengen olahraga. Itu aja sih tipsnya. Benar sih. Oh, terima kasih banyak banget untuk tipsnya. Nah, terus Dokter Antoni juga sebelumnya ada kasih tahu kita nih latihan yang senam yang paling gampang untuk dilakukan di rumah itu senam Tabata ya? Oh iya nih, saya kasih contohnya. Ini kebetulan saya ada buat Boleh. juga. Bentar ya, saya share dulu. Udah muncul? Belum. Udah. Udah ya, kita mulai aja ya. Ini Tabata. Tabata itu high intensity interval training. Jadi kita latihan di rumah, bisa dilakukan di rumah, intensitas tinggi dalam waktu tertentu diselingi waktu istirahat.
Nah, ini contohnya saya itu 15 detik latihan, workout-nya 15 detik, diselingi oleh waktu istirahatnya selama kurang lebih 45 detik. Ini gerakannya. Nah, yang pertama itu jumping jack. Jadi kita lompat, membuka kedua kaki, dan kedua tangannya mengibas ke atas dan ke bawah. Kita lakukan ini selama 15 detik, nanti diselingi oleh 45 detik istirahat. Ini gerakan yang kedua, posisi push up. Jadi tangan kiri menyentuh dada kanan dan tangan kanan menyentuh dada kiri secara bergantian. Istirahat lagi 45 detik. Nah, ini gerakan, jadi kedua tangan di pinggang dan kita cukup melompat ke depan dan ke belakang. Yang paling pasti jaga posturnya tetap bagus. Jadi batang tubuh tetap tegak. Nah, ini biasa dikenal dengan mountain climber. Terus ini adalah lunges. Jadi kita forward lunges. Yang paling pasti di sini harus jaga tuh batang tubuh tetap tegak juga. Dan waktu melangkah ke depan, lututnya jangan melebihi ibu jari kaki. Kalau ini crunch untuk melatih otot di perut, jadi cukup punggung sama tusuk bagian bawah aja yang naik, sedangkan pinggangnya nggak perlu sampai naik. Terus kalau ini gerakan melompat, jadi kedua kakinya cross atau jadi satu kaki ke depan, yang satu ke belakang, dan terakhir membuka ke kiri ke kanan. Kalau ini posisi push up, jadi kita buka kedua kaki kita, terus kembali ke posisi semula. Ini sih gerakannya sih. Wah, infonya benar-benar membantu banget sih, Dok, buat orang yang nggak tahu tentang senam ini. Lanjut ya, Dok. Tadi kan aku udah tanya saran ya untuk tetap konsisten olahraga. Nah, harapannya dokter itu apa sih ke depannya untuk orang-orang? Kalau harapannya, yang paling pasti, ya semoga tetap bisa jaga kesehatan selama COVID ini. Jangan sampai setelah COVID, tetap aktif juga, tetap olahraga juga selama COVID. Dan harapan paling besar, semoga COVID ini cepat hilang lah, pusing juga. Udah sih, paling sampai sini aja wawancaranya, interviewnya. Terima kasih untuk waktunya, Dok. Nanti mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk lebih dalam aja. Ya, terima kasih juga. Sobat Sehat, jangan kemana-mana dulu nih. Aku mau nunjukin kalian salah satu rekomendasi video dari Dr. Tony yang berisi tips stretching yang baik dan benar. Penasaran kan? Yuk saksikan bersama. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pentingnya stretching pada saat olahraga. Saya akan memfokuskan pada otot-otot tertentu yang harus Anda lakukan stretching, karena seringkali otot tersebut menyebabkan nyeri otot atau postural imbalance pada pasien, sehingga pasien mencari pertolongan ke dokter. Padahal semua ini bisa dicegah dengan melakukan stretching yang benar pada saat olahraga. Nanti saya juga akan memberikan rekomendasi set atau repetisi dan juga durasi latihan stretching, dan juga saya akan menjelaskan sebenarnya kapan sih kita melakukan stretching, sebelum atau setelah olahraga atau kombinasi dari keduanya. Saya harap video ini bermanfaat dan selamat menikmati video saya. Kita bahas tips stretching atau peregangan otot. Kenapa sih stretching itu menjadi penting? Karena pada saat kita olahraga, kita sering menimbulkan terjadinya stres otot. Dan bila stres otot berlebihan menyebabkan terjadi spasme otot. Spasme otot biasa kita rasakan seperti kram kecil-kecilan pada otot. Dan bila spasme otot berlebihan menyebabkan otot menjadi terlalu kaku, sehingga terjadi perubahan postural seperti posisi badan menjadi bungkuk. Spasme otot yang berlebihan juga menstimulasi nociceptor otot, yaitu saraf nyeri otot, sehingga menyebabkan terjadi nyeri pada saat bergerak atau ditekan. Maka dari itu, stres otot perlu dicegah dengan cara melakukan stretching otot yang baik.
Di sini saya akan fokuskan pada otot-otot yang sering bermasalah pada pasien setelah melakukan kegiatan olahraga, sehingga pasien mencari pengobatan langsung dengan dokter. Selanjutnya saya akan membahas otot-otot mana saja yang sering menjadi masalah pada pasien. Saya bagi menjadi dua, yaitu otot tubuh bagian depan dan otot tubuh bagian belakang untuk mempermudah Anda. Otot tubuh bagian belakang yang pertama yaitu otot di area betis. Ini terdiri dari gastrocnemius dan soleus, dan bila menjadi masalah seringkali menyebabkan terjadi nyeri pada otot betis. Dan yang kedua yaitu Achilles tendinopathy, dan seringkali dirasakan nyeri di atas tumit bagian belakang. Selanjutnya saya akan membahas 3 area otot secara bersamaan, yaitu di paha belakang, bokong, dan pinggang bawah bagian belakang. Di paha belakang kita akan temukan yaitu hamstring, dan di bokong yaitu sering yang kita temukan masalah itu pada piriformis. Otot piriformis ini bila menjadi masalah akan menunjukkan penekanan pada sciatic nerve atau saraf siatik. Dan di pinggang bawah bagian belakang ada erector spinae dan juga quadratus lumborum. Kedua otot tersebut itu berfungsi menahan tubuh supaya tidak condong ke depan pada saat kita melakukan kegiatan olahraga seperti sepeda atau berlari. Terutama quadratus lumborum ini seringkali diabaikan atau dilupakan, padahal ini sering menjadi masalah pada pasien sehingga mencari pengobatan ke dokter. Ketiga area otot tersebut seringkali menyebabkan suatu masalah yang sama, yaitu low back pain, di mana terjadi nyeri punggung bawah bagian belakang, dan ini merupakan salah satu kasus yang paling sering ditemui pada pasien setelah melakukan kegiatan olahraga. Otot selanjutnya yaitu otot pada punggung atas bagian belakang. Di sini sebelah kiri kita bisa lihat ini adalah middle trapezius, yang sebelah kanan yaitu rhomboid, dan bila menjadi masalah seringkali menyebabkan terjadinya upper back pain, yaitu nyeri punggung atas bagian belakang, dan ini seringkali timbul pada saat kita duduk lama. Dan selanjutnya kita juga akan bahas yaitu otot di daerah leher. Otot di daerah leher yaitu trapezius juga, sebelumnya middle, ya kalau yang ini yaitu upper trapezius. Ini salah satu otot yang penting untuk menjaga supaya leher tidak condong ke depan atau jatuh ke depan pada saat kita melakukan kegiatan olahraga. Dan bila menjadi masalah akan menyebabkan terjadinya neck pain, yaitu nyeri pada leher atau pundak, dan ini sangat mengganggu sekali dan juga sering menyebabkan pasien mencari pertolongan ke dokter. Selanjutnya kita akan bahas otot tubuh yang bagian depan. Yang pertama yaitu bagian paha depan. Di sini paha depan terdiri dari 4 otot yang seringkali kita lebih kenal dengan nama quadriceps, dan bila terjadi masalah akan menimbulkan nyeri pada paha depan dan juga lutut. Area selanjutnya yaitu area di atas paha. Di sini otot yang penting yaitu iliopsoas, dan bila terjadi masalah seringkali menyebabkan terjadinya yaitu perubahan postural, yaitu yang sering kita namakan yaitu anterior pelvic tilt, di mana terjadi pinggang bagian depan itu condong ke depan dan seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya low back pain. Otot lain yang sering menjadi masalah yaitu otot di area perut, yaitu yang sering kita sebut yaitu rectus abdominis, di mana bila menjadi masalah akan menimbulkan suatu perubahan postural yaitu hunchback, di mana dada tertarik ke depan sehingga tampak posisi tubuh menjadi lebih bungkuk. Otot selanjutnya yaitu otot di bagian dada. Di sini yang sering menjadi masalah yaitu otot pectoralis minor, dan bila menjadi masalah menyebabkan suatu perubahan postural di mana bahu menjadi tertarik ke depan dan sering kita namakan rounded shoulder. Yang pertama ada wall calf stretch. Ini adalah stretch pada otot di betis. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah lutut di kaki yang bagian belakang harus tetap lurus, jangan ditekuk. Yang ditekuk ke depan adalah lutut di kaki yang depan. Nanti Anda akan terasa stretch pada betis di kaki belakang. Anda lakukan secara bergantian kaki kiri dan kaki kanan. Yang kedua adalah seated to touch stretch. Ini untuk stretch hamstring dan erector spinae. Yang perlu diperhatikan. Wah, Sobat Sehat, keren banget ya videonya. Masih banyak lagi loh video yang bisa Sobat Sehat temukan di YouTube Kotoni, yang pastinya gak kalah seru dan bermanfaat. Jangan lupa dicek ya. Nah, Sobat Sehat, gimana nih informasinya yang diberikan Dr. Antoni? Sangat bermanfaat banget, bukan? Nah, mulai sekarang jangan lupa kita menerapkan hidup sehat yang benar ya. Stay safe and stay healthy. Bye!